Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jadi Bapak Wakil Bupati tadi yang mewakili Bupati Karanganyar yang saya hormati, Bapak yang mewakili Polri yang saya hormati, jangan lupa di Indonesia ini ada dua anak-anak bangsa yang punya disiplin tinggi, punya kapal terbang, helikopter, punya senjata dan lain-lain. Yang satu itu istilahnya sebagai backbone of national defense, tulang punggung pertahanan nasional, yaitu bapak-bapak TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara. Kemudian Polri itu istilahnya menjadi backbone of national security, yaitu tulang punggung dari keamanan nasional. Jadi kalau tidak ada Pak Polri, negeri kita ini tiap hari ada kerusuhan, ada bank dibobol, ada peristiwa kejahatan di mana-mana. Demikian juga kalau misalnya TNI tidak bekerja, semua istirahat 2 minggu, ya, kemudian kita dijajah oleh negara asing. Nah, jadi kita selalu terima kasih kepada TNI dan Polri kita. Nah, saya langsung saja ingin menyampaikan, kita ini keluarga besar Muhammadiyah dan Aisyah itu sesungguhnya merupakan persyarikatan gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar yang usianya alhamdulillah sudah melampaui 1 abad. Nah, kemudian kalau orang 1 abad sudah tuyuk-tuyuk, kalau masih hidup juga sudah bungkuk, kemudian sudah sudorungu, sudah nggak punya gigi, kemudian ya sudah sepertinya tidak ada fungsinya. Tetapi Muhammadiyah kita ini, ya, itu setelah 1 abad itu bukannya mengecil atau mengkeret, ya, tapi justru makin bersinar, alhamdulillah, ya, makin banyak amal solehnya. Kemudian betul-betul kita bersyukur kita ini menjadi kumpulan anak-anak bangsa yang punya kemandirian. Orang yang mandiri itu tidak perlu setiap kali tangannya di bawah, ya, minta kesana kemari, ya, karena sudah mandiri, ya. Jadi sudah punya self confidence, ya, kepercayaan diri sendiri yang mantap. Karena jangan lupa Muhammadiyah itu lahir pada 10 November tahun 1912. Jadi dari kalender Masehi umur kita ini sudah 114 tahun. Nah, itu bersamaan dengan 8 Dzulhijjah 1430, sehingga umur kita Muhammadiyah ini dihitung pakai kalender Hijriah sudah 117 tahun. Jadi menurut saya tidak ada partai yang sepanjang kita. Partai itu umumnya ya 20-30 tahun bubar, kemudian ganti nama dan lain-lain, mungkin bubar lagi dan lain-lainnya.
Tapi kita ini alhamdulillah ya Allah, betapa besar nikmat yang Engkau karuniakan kepada Muhammadiyah Syiah, sehingga kita bisa berkiprah di negeri kita ini, negeri Muslim terbesar di muka bumi, ya, dengan leluasa mengemban tugas-tugas dakwah. Dan kita dengan pemerintah itu sesungguhnya saling bantu-membantu. Jadi Muhammadiyah itu jadi partner pemerintah yang syah, ya, sepanjang Muhammadiyah masih hidup sampai sekarang ini. Jadi dulu waktu Muktamar Muhammadiyah ke-43 di Banda Aceh, itu yang menyambut pembukaan itu adalah Presiden Soeharto. Jadi beliau mengatakan jelek-jelek saya ini kader Muhammadiyah. Jadi orang Jawa itu sebenarnya agak sombong tapi jelek-jelek. Padahal kan presiden masa jelek-jelek, ya. Jadi partai ini beliau ngendika dulu itu sekolah SMA Muhammadiyah Simpon Surakarta dan juga jadi pandu Hizbul Wathan. Nah, kemudian yang menutup muktamar itu Pak Wapres waktu itu Pak Trisno yang beberapa hari lalu wafat. Nah, kemudian setelah Pak Tri ngendika ceramahnya kurang lebih 10 menitan, kemudian saya sebagai ketua umum terpilih memberikan sambutan penutup. Nah, saya mengatakan, Pak Tri yang saya hormati, saya cintai, jadi kami sebagai Muhammadiyah tidak ingin menyatakan terima kasih kepada pemerintah. Pak Tri kemudian agak kaget. Sebentar Pak Tri, jangan salah paham dulu gitu. Pak Tri, karena pemerintah dan Muhammadiyah itu saling berpartnership, bermitra untuk membangun negeri kita ini, ya. Sebanyak-banyaknya amal soleh yang dibuat Muhammadiyah itu semua tentu untuk bangsa dan negara Indonesia. Jadi kemudian saya mengatakan, Pak Tri, berapa puluh ribu anak-anak bangsa yang tidak tertampung di sekolah negeri ditampung di SD Muhammadiyah. Berapa puluh ribu anak-anak SMP dari Sabang sampai Merauke yang tidak bisa ditampung oleh sekolah-sekolah negeri ditampung oleh Muhammadiyah. Berapa puluh ribu tiap hari pasien yang sakit, ya, tidak tertampung di rumah sakit negeri ditampung di rumah sakit Muhammadiyah, Wahaluma Jaron, and so on and so forth. Nah, jadi saya ingin menyampaikan di sini ada data Asia Statistics. Nah, ini adalah badan statistik swasta, ya, yang membuat statistik dari berbagai organisasi yang ada di Asia, ya. Nah, menurut data ini hitungan mereka, ya, itu pada tahun 2025 tahun yang lalu kekayaan Muhammadiyah itu 462 triliun. Jadi kalau dalam bentuk 50 ribuan yang biru itu, ya, uang sekian ini dimasukkan ke gedung ini, terus dimasukkan ke gedung kabupatennya Pak Bupati, ya. Kemudian kantor-kantor kepolisian diisi, itu masih kurang, ya. Kalau ditumpuk ini, ya, mungkin bisa sampai ke bulan, ya. Saking banyaknya, 462 triliun itu adalah 1000 miliar. Jadi kalau panjenengan punya 1 T, itu panjenengan punya 1000 miliar.
Nah, Muhammadiyah punya 462T itu memang alhamdulillah termasuk salah satu nomor 4 dari 10 organisasi terkaya di muka bumi. Alhamdulillah. Dan kita di Muhammadiyah itu tidak pernah dibayar. Jadi saya dulu ketika jadi ketua Muhammadiyah ditanya wartawan, Pak Amin, gaji Pak Amin sebagai ketua umum Muhammadiyah itu berapa kali lebih tinggi dari gaji sebagai dosen UGM? Saya bilang gaji gundulmu, saya bilang ya. Kamu jangan ngawur ya. Di Muhammadiyah tidak ada gaji semua lillahi ta'ala. Walaupun kalau saya harus pergi keluar Jawa atau kemanapun, memang tiketnya dan akomodasinya itu dibayar oleh organisasi, tapi tidak ada Muhammadiyah pengurusnya itu menerima gaji. Bahwa kita punya sekretariat, punya segala macam, itu memang harus digaji. Ya. Nah, saudara, sekarang ini kita punya 5.000 sekolah dan madrasah, ratusan rumah sakit dan klinik, 176 perguruan tinggi. Jadi institut, akademi, universitas itu 176. Kemudian kita punya 214 juta meter persegi tanah wakaf. Mana ada, ya kita tidak umuk, kita nggak boleh umuk ya. Kita bersyukur pada Allah ya. Fa'ama bi ni'mati rabbika fahadits. Jadi ada pun nikmat dari Tuhanmu boleh engkau nyatakan ya. Jadi ini tentu juga jutaan hektar. Jadi lagi-lagi itulah kekayaan Muhammadiyah ya. Kemudian punya aset produktif dan investasi di berbagai bidang ya. Kemudian Bapak Ibu masih ingat ketika Muhammadiyah menarik simpanan 13 triliun dari Bank Syariah Indonesia, itu Bank Syariah Indonesia itu betul-betul kaget, jangan kalau diambil Muhammadiyah kita nanti seperti orang pincang ya. Nanti kita nggak dipercaya lagi oleh nasabah, kita bisa gulung tikar. Nah, karena itu Muhammadiyah juga cukup bijak ya, kemudian tidak jadi ya. Tapi saya tidak menunjukkan alhamdulillah betapa kita jadikan oleh Allah sebuah persyarikatan yang amat sangat kaya. Saudara, Bapak Ibu dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Nah, jadi Muhammadiyah itu sejak berdiri sampai sekarang, insya Allah sampai seterusnya, itu sesungguhnya menjadi bagian yang sangat penting dari UII, Umat Islam Indonesia. Jadi Muhammadiyah itu sama sekali ya tidak ingin sampai ada firqah-firqah ya, cerai-berai di antara umat Islam ya. Apalagi kemudian menggunakan katakanlah langkah-langkah yang sifatnya politik ya, yang tidak diridhoi Allah ya, yang nanti itu tundonnya ya, akibatnya itu pasti rugi, pasti memperparah keadaan Muhammadiyah sendiri. Jadi kita tahu ya, ayat Muhammadiyah itu biasanya ya wal takum minkum, kita sudah hafal ya. Tapi seringkali kita hanya berhenti wa ulaika humul muflihun, tidak ya. Sambungannya itu sesungguhnya sama pentingnya dengan wal takum minkum ya. Yaitu saya bacakan A'udzubillahi minasyaitonir rajim wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'akumul bayyinat
fa ulaika lahum adzabun adzim min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Jadi janganlah sekali-kali kamu seperti orang-orang yang bercerai-berai dan selalu dalam keadaan ikhtilaf, ya, silang selisih, silang sengketa, padahal Allah telah memberikan kepadamu itu al-bayyinat, ya, keterangan, pengarahan, ya, nasihat dan lain-lain, ya, agar supaya kamu tetap menjaga persatuanmu itu. Dan ayat selanjutnya berbunyi fa ammal ladzina aswaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun wa ammal ladzina abyaddat wujuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Jadi apakah kamu itu menjadi ingkar setelah iman yang engkau miliki, ya. Karena itu awas fadukul adab, ya. Rasakanlah adab, ya, atas apa-apa yang telah kamu ingkari itu. Sementara itu yang wajahnya besok di akhir itu terang, bersih, ya, putih, ya, itu dikatakan wa amal dinab yatatujuhum fa fi rahmatillahum fiha khalidun. Adapun wajah-wajah yang bersinar, yang terang tadi itu di dalam kasih Allah, rahmat Allah, hum fiha khalidun, dan mereka di surga itu bersifat abadi. Jadi perhatikan, mana ada Muhammadiyah menyerang umat yang lain. Perhatikan seluruh video yang saya buat di YouTube, ya, tidak pernah saya kok menyerang saudara-saudara sama Islam. Bahkan Syiah pun, ya, menurut saya, ya, bahkan, ya, kita banggalah, ya, dunia Islam masih punya Iran, ya, yang sangat berani melawan Barat yang imperialis, ya, kolonialis. Sementara umumnya ini, maaf, ya, kita kalangan kaum Sunni, yang Muhammad itu Sunni, bukan Syi'i sama sekali, bukan, ya. Tapi kadang-kadang kita perlu juga memahami atau, ya, mengakui bahwa kadang-kadang Islam Sunni itu sedikit agak rada-rada lembek, ya. Saya hati-hati, sedikit rada-rada bagi, ya. Jadi, ya, memang agak lembek, ya. Nah, sekaligus ini memberi catatan yang terjadi di dunia Islam, ya. 28 Februari yang lalu itu Israel ke barat, Israel Dajjal itu bersekongkol dengan Donald Trump yang juga agak mirip-mirip, ya, yang tidak punya moral, itu membom bukan saja instalasi militer, yang dibom itu nggak tanggung-tanggung, yaitu sekolahan, rumah sakit, ya, dan penduduk sipil. Tetapi Iran itu ternyata sudah 20 tahun meramalkan akan terjadinya usaha invasi dari Barat imperialis kapitalis itu, sehingga diam-diam sudah membangun ribuan drone, ribuan rudal peluru kendali atau guided missiles yang ternyata lebih jitu, lebih destruktif, ya, daripada buatan Israel yang dibangga-banggakan itu. Jadi Bapak Ibu, sampai
setahun yang lalu, ya, itu Israel itu kemelindi sekali, ya. Bahkan kalau orang Jogja bilang kemeluntung, jadi sangat kemelindi. Ya. Bukan mengatakan tidak mungkin Israel bisa diserang karena kita punya namanya Air Dome, ya. Punya cara mengamankan Israel itu setiap kali kapal terbang, setiap kali drone, setiap kali rudal itu bisa ditangkis, ya. Sehingga bagi banyak orang ya tidak mungkin Israel bisa digempur, ya. Tapi alhamdulillah wa syukurillah, ya, kita jadi bangga karena Iran ternyata lebih tokcer, lebih mampu, lebih siap dan lebih hebat persenjataannya daripada Israel maupun to some extent sampai tersentuh beberapa persenjataan Amerika itu. Jadi Bapak Ibu, saya tiap hari, tiap malam menyempatkan ya setengah sampai 1 jam untuk mengikuti perkembangan terakhir di Timur Tengah, di dunia Islam yang merupakan bagian dunia kita juga. Nah, yang terakhir, ya, ini mungkin di luar konteks halal bihalal, ya, tapi supaya kita tahu, ya, sesungguhnya kita ini bangsa Indonesia itu luar biasa baiknya, luar biasa tenangnya kehidupan kita ini, ya. Tidak pernah ada rudal, tidak pernah ada pesawat yang membom secuil pun dari wilayah kita, ya. Tapi bayangkan, ya, keadaan Kuwait, kemudian Uni Emirat Arab, kemudian juga Saudi Arabia sendiri dan lain-lain, ya. Tiap hari mereka tidak bisa tidur nyenyak, ya, karena ketakutan, takut sekali kalau disambar oleh rudal maupun drone dari Iran itu, ya. Nah, jadi ini perlu kita syukuri, ya. Dan yang perlu bagi kita adalah kita tidak mungkin ngirim pasukan sukarela, ya, tidak bisa kecuali kita berdoa, ya. Jadi berdoa, katakanlah setelah ibu bapak tahajud, atau kalau nggak tahajud ya setelah sholat subuh atau setelah sholat isya, itu luangkan waktu 5 menit, ya, menghadap kiblat, kemudian memohon dengan bahasa Jawa boleh, bahasa Indonesia boleh, bahasa apapun boleh, ya. Intinya adalah Gusti Allah mugi-mugi paduka kersa maringi pitulungan dumateng bangsa Iran ugi umatipun Nabi Muhammad, bangsa Iran ugi gadhah Quran ingkang sami wonten bedanipun. Gusti mugi-mugi paduka maringi nasrum minka, nasrum minallah. Nah, kalau ibu-ibu dan bapak doanya itu nembus langit, artinya diterima Allah, maka itu merupakan partisipasi, merupakan share, merupakan keikutsertaan kita, ya, dalam menolong mereka yang sekarang sedang dikeroyok oleh kekuatan-kekuatan Dajjal, baik Israel maupun Amerika. Nah, supaya agak jelas gambarannya, sekarang si Donald Trump itu sudah terkucilkan. Tidak ada satupun negara sahabatnya yang dulu itu mesti apapun kemauan Amerika disambut dengan gembira, ya. Tapi sekarang yang namanya Jerman, bahkan Inggris itu nggak pernah bisa lepas dari Amerika. Tapi Jerman, Inggris, Italia, Spanyol, ya, semua sudah goodbye. Bahkan NATO, North
Atlantic Treaty Organization. Ini kesepakatan antara negara-negara North Atlantic itu ya untuk menjaga kesatuan dan kekuatan mereka itu kira-kira bilang Trump atau Donald Trump, kamu itu kemplu gitu. Kamu itu orang mutu tenang kowe. Gerasa gerusu kemelindi ya. Nah sekarang ini itu kekuatan Amerika sendiri maupun Eropa sebagai sahabatnya itu tidak ada lagi ya yang mendukung Trump. Nah ini kalau gunjing orang setolol Trump mudah-mudahan nggak dosa. Kalau saya gunjing Pak Muhammad Arif, nah itu berdosa ya. Nah Trump ini memang menurut saya itu war criminal, penjahat perang, ya. Warmonger, mengajak-ajak, membakar semangat supaya memerangi dunia Islam dan lain-lain. Ya. Nah karena itu ya, mudah-mudahan ya perang ini akan selesai ya. Dan seorang mengatakan kalau selesai itu yang menang bukan Israel, yang menang bukan Amerika, tapi yang menang adalah Iran. Yang nggak dimengerti oleh Iran itu adalah bahwa teman-teman Iran itu punya namanya ideology of resistance, punya seperangkat ide untuk memukul balik ya, untuk melawan ya. Tidak malah dungklo drosor, enggak, itu bukan watak teman-teman Iran. Ini adalah bangsa tua, bangsa Persia ya. Sehingga dulu sebelum Islam lahir pun di bawah Nabi kita Muhammad SAW itu di barat ada dinasti Romawi, di timur ada dinasti Persia. Tapi dengan izin Allah kedua-duanya itu ditaklukkan oleh Islam. Nah kita punya dinasti Islam Cordoba di Spanyol dan kemudian yang Persipun juga runtuh kemudian memeluk agama Islam. Nah ini sedikit catatan mengenai perkembangan keadaan sekarang ini. Mudah-mudahan sedikit banyak bisa memberikan pencerahan kepada Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya cintai. Nah kemudian yang penting ya, kita orang Muhammadiyah itu dilengkapi oleh Al-Quran kita ya. Selain tadi jangan bercerai-berai ya, itu kemudian dalam Al-Hujurat ayat 10 Allah berfirman innamal mu'minuna ikhwah faslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun ya. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara ya. Karena itu perbaikilah ya, persaudaraanmu itu dan bertakwalah kepada Allah, mudah-mudahan engkau akan dirahmati. Jadi saya sudah sampai pada kesimpulan negeri kita ini negeri Muslim terbesar di muka bumi ya. Dan 2 gajah yang menjadi eksponen terbesar dari UII ya, itu adalah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah kita. Nah, selama Muhammadiyah dan teman-teman Nahdliyin ini selalu ada kesepahaman, selalu menukar pikiran, selalu bersama-sama memberikan nasib umat dan bangsa ini masa depan, maka selama itu pula insya Allah jadi kuat Indonesia ini. Apalagi saya sudah lama ya, punya semacam khayalan ya,
besok orang Muhammadiyah, orang NU, orang Persis, orang Jamiah Wasliyah dan lain-lain itu kecilik ya, di akhirat. Karena suatu hari orang Muhammadiyah menikmati keindahan surga di pagi hari yang cerah itu, di tengah perapatan ketemu orang NU. Nah, orang NU kaget. Loh, Mas, sampeyan nggih saged mlebet swarga. Dengan sing mboten nate tahlilan, mboten nate dibaan, mboten nate khol. Kula piyambak nggih kaget. Wasane jenengan niku mboten mlebet swarga. Kathah bid'ah. Bid'ah apa? Kata-kata. Nah, baru seperti itu lantas ada teman dari Persis yang agak galak dan pokoknya fikihnya kuat sekali. Loh, sampeyan keng bangil? Nggih. Pak Profesor Suwarto. Soalnya kula lagi kaget sampeyan bisa ke swarga. Nah, ternyata di surga itu ada orang dari Turki, dari Libya, dari Jepang, dari Cina, dari Azerbaijan, dari Afrika. Ya, warna kulitnya ada yang putih, ada yang coklat, ada yang hitam dan lain-lain. Lantas ada kalau nggak salah Ketua Muhammadiyah Karanganyar. Itu Pak Muhammad Arif itu bilang, daripada kita bingung mengapa tidak kita adakan seminar setengah hari untuk menjawab mengapa kita berbeda bangsa, berbeda mazhab, berbeda kurun waktu hidup di dunia, kok bisa masuk surga. Lantas dibuat panitia, kemudian semua penceramahnya dibuat yang top ya, dari Indonesia, tokoh NU Muhammadiyah, dan dari Saudi, dari Maroko, dari Yaman, dari Amerika Latin, Amerika dan lain-lain ya. Kemudian ternyata setelah seminar itu berlangsung nggak sampai setengah hari, baru 20 menit itu semua ngomong, kami sekarang menyadari kami dulu berbeda partai, berbeda jamiah, berbeda bangsa, berbeda negara, tetapi kami bisa masuk surga karena selama dulu kami hidup di dunia, kami tergolong orang-orang yang alladzina amanu wa amilus sholihat titik benik jret. Jadi yang menyebabkan kita masuk surga itu bukan baju seragam partai kita atau Muhammadiyah kita dan lain-lain ya, tetapi adalah iman dan amal soleh kita. Makanya ketika saya jadi ketua Muhammadiyah, saya membuat surat edaran tidak boleh ada ranting Muhammadiyah atau ranting Aisyah pasang pelang di pinggir jalan kalau tidak ada amal soleh yang dipunyai. Apakah itu madrasah ibtidaiyah, apakah masjid ada pengajiannya, apakah segala macam yang termasuk amal soleh itu. Nah, jadi saudara Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah sesuatu yang sesungguhnya jadi rahasia dari Muhammadiyah kita. Di Muhammadiyah itu ketika saya jadi ketua umum ya, saya amati bukannya Muhammadiyah itu tidak ada konflik internal, pasti ada karena kita manusia ya. Tetapi konflik itu selalu bisa dipecahkan secara ukhuwah Muhammadiyah, ukhuwah Islamiyah ya. Jika ada si fulan dan si fulan yang lain itu sepertinya kurang cocok, makanya ketua PD-nya, ketua PWM-nya yang kemudian mendamaikan, setelah itu sudah selesai ya. Nah, karena itu saya
lewat pesan syawalan ini, mari kita teruskan bermuhammadiyah, berhasyah kita ini, karena besok insya Allah ya kita di akhirat akan diberi tempat di dekat Nabi Muhammad insya Allah. Jadi waktu itu ada bermiliar-miliar manusia di padang mahsyar, sementara para rasul, para anbiya Allah termasuk Nabi kita Muhammad SAW itu ada katakanlah di suatu bukit. Kemudian waktu itu memang yang usul itu Pak Muhammad Alif ya, kepada malaikat ya, Pak malaikat tolong bisa enggak Pak malaikat buat bendera Muhammadiyah yang panjangnya 1 kilometer ya, kemudian lebarnya 155 meter, kemudian bambunya tingginya 2 kilometer. Untuk apa? Supaya Nabi itu loh pirsa gitu. Kemudian betul telah dikibarkan, Nabi ngendika, "Ya Ali, itu apa? Kok ada bendera hijau? Tulisannya apa?" Nabi kan nggak bisa baca. Dan Ali, ya Rasulullah, tulisannya itu Muhammadiyah. Satunya Aisyah. Loh, kok bawa nama saya dan istri saya? Nah, kemudian Ali, kamu temui siapa sih mereka itu? Ya. Nah, kemudian waktu itu ketua-ketua Muhammadiyah itu berkumpul, termasuk Pak Amir Rais berkumpul. Nah, kemudian bahasa Arab yang paling bagus itu tentu Pak Ahmad Azhar Bashir. Nah, itu bahasanya dokdeng, Pak. Kadang-kadang melebihi gurunya di Mesir karena saking tingginya, saking dalamnya. Nah, kemudian Pak Ahmad Azhar mengatakan, kami ini adalah anak cucu Adam yang besar di sebuah negeri Muslim namanya Indonesia. Kami ini betul-betul menjadikan Muhammad sebagai uswah hasanah kami. Makanya yang laki-laki itu dinamakan Muhammadiyah, sementara yang perempuan kemudian namanya Aisyah, meniru istri Rasulullah SAW. Kemudian Ali kembali, terus Nabi, oh begitu ya, kalau begitu mereka suruh agak dekat saya di sini. Nah, kemudian umat manusia yang agak dekat Nabi itu disuruh agak jauh dikit untuk mengakomodasi panjenengan dan saya semuanya. Kemudian kita melihat wajah Nabi, ya Allah wajahnya apa? Saya bisa menangis tadi. Jadi Nabi kita itu ya rahmat, udahlah. Jadi kira-kira seperti itu ya, seperti itu. Mudah-mudahan itu akan kita alami, insya Allah. Ya. Jadi Muhammadiyah tetap beramal soleh, ya. Mau buat kampus juga boleh, ya. Walaupun kampus di Karanganyar tentu jangan terus akan mengalahkan UMY atau apalah ya. Tapi ide itu sangat bagus ya. Jadi remaja-remaja lulusan SLTA di Karanganyar ini ya, dari seanterunya ya, daripada cari sekolah tinggi yang sulit, universitas yang sulit, kemudian ada pilihan ya. Dan biasanya ya, insya Allah juga termasuk Karanganyar, Muhammadiyah itu kalau membuat suatu proyek amal soleh itu berhasil ya. Mengapa? Karena ada kesungguhan ya, ada kejujuran ya, ada kerendahan hati ya, tidak lantas belum apa-apa sudah umum dan lain-lain, tidak, itu bukan watak kita ya. Karena itu mudah-mudahan ya, panjenengan terus saja ya, melakukan amal soleh sejauh kemampuan yang kita miliki ya. Jadi sudah agak lama saya ini ya, dan nanti akan saya insya Allah akan saya lempar ke video saya ya, supaya didengar oleh
puluhan ribu ya, yang biasanya ngeklik konten-konten saya di YouTube itu ya. Nah, terakhir yang penting Bapak Ibu jangan sampai lupa menyelamatkan generasi muda kita. Jangan sampai bapak ibunya aktivis Muhammadiyah Aisyah, tapi putra kandungnya itu luhak-luhak ya. Tidak tahu Muhammadiyah, tidak tahu Aisyah, malah mungkin jadi aktivis yang aneh-aneh. Jangan. Jadi saya ini alhamdulillah ya, sebelum lahir sudah Muhammadiyah. Mengapa? Karena kakek saya itu Muhammadiyah, ibu saya Aisyah, bapak saya Muhammadiyah, sehingga saya kadang-kadang agak umum, ya, bukan umum sungguh-sungguh, cuma umum lucu saja. Sebelum lahir sudah Muhammadiyah. Ya. Jadi saya ini Muhammadiyah asli, pakai short asli, bukan Muhammadiyah ujuk-ujuk ya, bukan. Ya. Nah, jadi saya memahami betul ya, sejak dari TK, SD, SMP, SMA itu Muhammadiyah. Ya. Nah, sehingga ini adalah heritage atau warisan ya, yang kita miliki. Ya. Dan saya tidak berlebihan. Indonesia itu menjadi ibarat taman itu berseri-seri, kan ada Muhammadiyahnya. Indonesia tanpa Muhammadiyah itu sebetulnya coba berseri dong, nggak pakai seri-seri ya. Nah, jadi ini tugas kita semua ya. Nah, jadi saya pikir Muhammadiyah itu selalu memikirkan kemanusiaan ya. Tidak pernah kita membuat amal soleh hanya untuk orang Islam ya. Jadi di mana? Di Papua maupun artinya di daerah-daerah Kristen kita mendirikan Persatuan Muhammadiyah. 90% mahasiswanya itu non Muslim. Jadi nggak pernah ditanya agamanya apa mas, kok masuk ke Persatuan Muhammadiyah. Juga PKK Muhammadiyah itu kalau ada pasien nggak ditanya, Anda kan dari India, agamanya Hindu, ya nggak bisa dong, nggak bisa. Ya. Jadi Muhammadiyah itu betul-betul merangkul, ya, mengembrace ya, seluruh umat manusia tanpa kecuali. Karena apa? Karena Islam itu rahmatan lil alamin. Ya. Jadi saya kira itu saja, kita saling bermaaf-maafan sudah pasti ya. Yang penting kita tatap masa depan kita ya. Kemudian yang namanya orang beruntung itu adalah yang masa sekarangnya lebih bagus dari masa lalunya dan masa depannya lebih bagus dari masa sekarangnya. Sementara orang yang rugi atau bangkrut itu yang masa sekarangnya lebih buruk dari masa lalunya, masa depannya lebih buruk lagi dari masa sekarangnya. Ya. Tentu ini naudzubillah min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.